Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali untuk siswa kelas 12 MIPA maupun IPS ya. Kita lanjutkan materi yang pada pertemuan sebelumnya membahas tentang jarak ya. Jadi yang pernah kita pelajari jarak dua buah titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak dua buah garis yang sejajar. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jarak garis ke bidang, jarak dua bidang sejajar, dan jarak dua garis yang bersilangan. Untuk mengawali materi ini, seperti biasa dipersiapkan bahan-bahan atau alat-alat, terutama alat tulis ya, pensil, pulpen, atau buku folionya ya, dan juga handphone ya, itu untuk alat untuk nanti memfoto soal yang akan saya berikan. Nah, sudah siap untuk materinya, untuk belajarnya. Jadi yang pertama, jarak garis ke bidang. Apa itu jarak garis ke bidang? Jarak garis dengan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang ya. Jadi misalnya ada garis G dan garis pada bidang, jadi tentukan titik sembarang pada garis G, misalnya titik A. Nah, ini akan menentukan jarak garis terhadap bidang. Jadi tentukan sembarang titik pada garis G, misalnya titik A. Nah, dari titik A atau melalui titik A yang tegak lurus garis G dan tegak lurus bidang alfa serta menembus titik B. Jadi ditarik titik A pada garis G ya, kemudian tegak lurus bidang alfa serta menembus titik di B. Nah, maka AB adalah, jadi jarak sini AB adalah jarak antara garis G dengan bidang alfa ya. Sama dari jarak titik ke bidang juga harus tegak lurus, ini juga garis harus tegak lurus dengan bidang ya. Nah, sebagai contoh, misalnya dalam segi kubus ABCDFGH dengan panjang sisinya 6 cm. Titik P adalah titik potong diagonal EG dan HF. Nah, akan kita cari garis atau jarak ya, garis EG ke bidang ABCD. Jadi garis ini BE, garis EG ke bidang ABCD. Jadi EG-nya di bidang atas dan ABC-nya di bidang alas. Jadi jarak dari EG ke sini ke bidang alas yaitu apa? EG ke bidang ABCD yaitu jaraknya ke sini, ke AE. Kenapa AE? Karena apa? Garis ini harus tegak lurus ke bidang ini, ke bidang alas.
atau ke bidang ABCD. Jadi EG terletak pada bidang EFGH, jarak EG ke bidang ABCD yaitu AE. Sesuai dengan yang diketahui, itu kubus ABC dengan panjang sisinya 6, maka AE nya sama dengan 6 cm. Contoh yang kedua, lihat garis BE, ya, garis BE ke bidang garis ke bidang yang di belakang, ya, ya. Jadi BE terletak pada bidang ABFE, maka jarak BE ke bidang DCGH yaitu sama dengan BC atau EH sama, ya. Maka jaraknya itu sama dengan 6 cm. Paham? Ya. Kita lanjutkan, itu tadi jarak garis ke bidang. Yang kedua, jarak dua bidang sejajar. Jarak dua bidang sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus hadap dua bidang tersebut, ya. Jadi ini ada bidang alfa dan bidang beta. Kemudian garis G, nanti ada garis G tegak lurus bidang alfa dan bidang beta, ya. Jadi garis G menembus bidang alfa di A dan menembus bidang beta di B. Jadi AB ini merupakan apa? Jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, contohnya ini kubus ABCDFGH, panjang sisinya 6 cm. Yang ditanyakan jarak antara bidang ABCD dengan EFGH, bidang alas dengan bidang atas, jaraknya berapa? Yaitu sama dengan ini, karena garis ini tegak lurus dengan bidang atas dan bidang bawah, ini sejajar. Jadi jaraknya itu sama dengan AE atau FB atau CG atau DH, itu berapa? 6 cm. Nah, kemudian yang contoh yang kedua, ini bidang ABFE dengan bidang ADCG yang di belakang, bidang depan dengan yang di belakang. Jaraknya apa? Ini tegak lurus, ini sama, ini ke sini sama, ini sama, ini juga sama. Itu jaraknya sama dengan 6 cm. Nah, yang ini kalian cari sendiri ya, dikerjakan di buku latihan. Ya. Jadi digabung dengan yang tadi, yang jarak antara garis dengan bidang, ya. Tadi jarak garis dengan bidang, jarak dua bidang sejajar. Nah, yang terakhir jarak dua garis yang bersilangan. Ada bersilangan nanti tegak lurus, ada bersilangan yang tidak tegak lurus. Nah, ini jika dua garis bersilangan, jarak dua garis bersilangan adalah, jika ya, jadi jarak dua garis bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua garis tersebut. Nah, jadi jarak, ingat ini jarak dua garis bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua garis tersebut. Yang pertama, nah ini tadi garis A dan B bersilangan tegak lurus. Nanti yang bagaimana kalau yang tidak tegak lurus? Langkah-langkah untuk mencari jarak antara dua garis yang bersilangan tegak lurus. Jadi ini ada garis B terletak pada bidang alfa
kemudian ada garis A ini, tegak lurus bidang alfa menembus di P, ini tegak lurus menembus di P ini tegak lurus bidang alfa, lambang tegak lurus. Kemudian tarik garis melalui P, melalui ini, tegak lurus garis B, ini tegak lurus di sini, yaitu PQ. Nah, PQ adalah jarak antara garis A dengan garis B. Jadi PQ ke sini kan tegak lurus nih, harus cari terus tegak lurus. Jadi PQ adalah jarak antara garis A dan garis B. Bagaimana kalau misalnya garis A dan B nya bersilangan tidak tegak lurus? Nih, ini tegak lurus. Jadi ada garis A, ya, jadi garis A ini, cara mencarinya, cari di garis A ini, cari bidang yang tegak lurus A, yaitu bidang alfa, ya. Kemudian yang selanjutnya, tentukan titik tembus A dengan bidang alfa. Ini titik tembusnya, yaitu misalnya di titik P. Jadi ini langkah-langkahnya. Kemudian untuk garis B menembus bidang alfa di Q, ini menembus bidang alfa di Q. Kemudian yang selanjutnya, cari proyeksi titik B, cari proyeksi garis B ini pada bidang alfa, yaitu misalnya ini kaki K dan Q, ya. Ini merupakan proyeksi garis B ini terhadap bidang alfa, ya. Jadi proyeksi garis B pada bidang alfa sama dengan KQ, ya. Kemudian tarik garis melalui P, tegak lurus KQ di S, maka atau sama dengan PS, ya. Nah, tarik garis melalui S sejajar dengan KR sini, yaitu misalnya apa, SM, ini M di sini. Jadi KR dengan SM ini sejajar. Nah, tarik garis melalui M, ini dari sini, tarik garis melalui M sejajar SP, ini di M, jadi MN ini. Jadi dari M, dari garis ke sini sejajar dengan SP di N, jadi MN. Maka MN adalah jarak antara garis B dengan garis B. Jadi MN ini jarak antara garis B dengan garis A. Jadi ini perbedaannya, kalau tadi bersilangan tegak lurus, ini kalau tidak tegak lurus. Contohnya misalnya, jadi untuk mencari jaraknya, lihat dulu nih garisnya bersilangan tegak lurus atau tidak tegak lurus. Contohnya ada 1, 2, di mana masing-masing nomor 1 ada 4 soal, nomor 2 juga sama. Sambil contoh nomor 1 bagian A. Kubus ABCDFGH dengan panjang sisi 6 cm. Tentukan jarak CG dengan HB atau BH. Nah, ini garis CG dengan BH ini dibuktikan dulu bersilangan tegak lurus atau tidak.
Kalau bersilangan tegak lurus, langkah-langkahnya ini. Kalau tidak tegak lurus, langkah-langkahnya ini, ya. Jadi garis CG dan HB bersilangan tidak tegak lurus, ya. Nah, yang langkah yang pertama ini pada garis CG, cari bidang yang tegak lurus garis CG. Cari bidang yang tegak lurus dengan CG, yaitu bidang alas nih, ya. Nah, langkah selanjutnya tentukan titik tembus CG. Ini CG menembus bidang alas ABCD di C. Ini titik tembusnya. Langkah kedua nih. Kemudian langkah yang selanjutnya pada garis HB, Jadi untuk garis ini ada dua garis A dan B, tadi garis CG dengan HB-nya. Pada garis HB itu menembus bidang ABCD, jadi HB ini menembus bidang alas ini di B. Nah, langkah selanjutnya yang ini, cari proyeksi B pada bidang alfa, atau cari proyeksi HB pada bidang ini. Proyeksi BH atau HB pada bidang ini mana? Kalau ini H diproyeksikan ke bidang alfa kan di sini. Ini H jadi di sini. Garis ini jadi di sini. Jadi di B. Jadi proyeksi HB pada bidang ABC adalah BD ini proyeksinya. Proyeksi BH pada bidang alas yaitu sama dengan BD. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiganya, tarik garis melalui C, tegak lurus BD di K, maka ini CK. Jadi tarik garis C koordinat mana? Tarik garis C ke BD itu sama dengan CK. Jadi CK. Langkah selanjutnya, tarik garis lagi. Tarik garis melalui K, ya, sejajar DH. Ini sejajar DH. Ini K, terus ke atas DH itu sama dengan menembus atau nanti memotong di BH ini di titik P, jadi KP ini, ya. Ini udah memotong nih, nanti garis ini berpotongan dengan titik tembus ini. Nah, langkah selanjutnya tarik garis, ya. Tarik garis melalui P, sejajar dengan KC di Q, jadi bersarannya ini PQ. Jadi tarik garis melalui P sejajar KC itu sama dengan PQ. Nah, maka ini PQ adalah jarak antara HB dengan CG, di mana PQ ini apa? PQ dengan ini kan sejajar nih. PQ tadi apa? PQ sejajar dengan KC, di mana KC nya itu setengah dari AC, ya. Jadi PQ nya itu setengah dari AC. Jadi karena AC nya diagonal bidang yang sisinya 6, maka setengah dari 6 akar 2 yaitu 3 akar 2. Itu cara mencari jarak antara garis atau dua buah garis yang bersilangan tapi tidak tegak lurus. Contoh yang kedua, ini jarak antara AC dengan HB, ya. Nah, ini dibuktikan ini bersilangan tegak lurus enggak. Nah, AC tegak lurus BD, AC
AC tegak lurus DH. AC tegak lurus bidang BD HF. Jadi AC-nya tegak lurus dengan BD HF. Nanti potongan di sini. Maka AC tegak lurus HB. Nah, ini jarak antara dua buah garis yang bersilangan tegak lurus. Jadi AC dan HB-nya bersilangan tegak lurus. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari jarak antara dua buah garis bersilangan tegak lurus, garis HB terletak pada BDHF. Ya, HB pada BDHF. Kemudian langkah yang kedua, garis AC, ini AC tegak lurus BDHF menembus di L ini. Jadi garis AC tegak lurus BDHF, titik tembusnya di L di sini. Ya, langkah kedua nih. Langkah selanjutnya, tarik garis melalui titik L tegak lurus dengan ini, dengan BH atau HB di titik M, jadi LM. Jadi ini LM adalah apa? LM adalah jarak antara garis AC dengan garis HB. Nah, dilihat segitiganya, segitiga BDH. Ini BDH ini BDH. Dalam segitiga BDH siku-siku di D. Nah, mencari DK ini mencari rumus dua luas segitiga BDH. Ini alas kali tinggi per 2. Ini alas, ini tinggi per 2. Jadi DK kali BH sama dengan BD kali DH. DK nya yang ditanyakan, BH nya atau HB nya diagonal ruang 6/3, BD nya diagonal bidang 6/2, sedangkan DH nya diagonal rusuk dari kubus yaitu 6. Maka DK nya itu sana 2/6, ini baru DK. Ya. Nanti kita cari LM nya nih, karena ini yang jarak antara garis AC dengan BH. Karena cara mencarinya, lihat segitiga DBK. DBK ini ya, segitiga DBK dan LM sejajar dengan DK. Ya, ini perbandingan. Jadi perbandingan LM banding DK sama dengan BL banding BD. Maka LM banding 2/6 karena DK nya 2/6, BL nya 1, kemudian BD nya 2. Maka LM nya itu sama dengan /6. Nah, jadi jarak antara garis AC dengan HB sama dengan /6. Ya, jadi itu cara mencari jarak antara dua buah garis yang bersilangan, yaitu tegak lurus dan tidak tegak lurus. Jadi langkah-langkah ini yang harus diingat ya. Nah, selanjutnya yang C dan D kalian kerjakan buku latihan juga nomor 2 ya. Jadi
silakan kalian kerjakan, boleh sendiri dulu, kalau tidak bisa tanya temennya. Pasti diantara teman kalian ada yang bisa, ya nggak mungkin ada yang nggak bisa, semua pasti bisa karena biasa ya. Jadi silakan kalian kerjakan di buku latihan. Selamat mengerjakan. Untuk hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.